Saudara Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyatakan jasad korban kebakaran Glodok Plaza dalam kondisi sulit diidentifikasi, sehingga prosesnya akan membutuhkan waktu lebih lama. Sementara proses pembersihan Glodok Plaza yang terbakar mulai dilakukan oleh pihak gedung tanpa mengganggu tempat kejadian perkara. Kepala Bidang DVI Pusdokes Polri Kombes Ahmad Fauzi menyatakan kondisi korban yang terbakar serius sulit dikenal secara visual. Hasil identifikasi korban kebakaran di Glodok Plaza Jakarta Barat akan diumumkan secara bersamaan setelah pemeriksaan sampel DNA antemortem dan postmortem selesai. Hingga kini, Rumah Sakit Polri telah menerima 14 sampel DNA dari 14 keluarga korban yang melapor ke Rumah Sakit Polri. Kesulitan yang kita hadapi saat ini adalah pertama karena kondisi korban yang cukup parah ya, dalam arti ini terbakar serius sampai ya kita ketahui bahwa sulit untuk kita kenal secara visual. Kemudian yang berikutnya adalah karena ini open disaster di mana siapa yang jadi korban, jumlahnya berapa masih kita belum jelas karena tempat ini kan tempat umum ya. Jadi yang masuk ke situ kita juga nggak tahu siapa. Bisa saja jumlah korban lebih dari 14 yang dinyatakan hilang. Sementara itu, pihak pengelola Glodok Plaza mulai membersihkan gedung yang terdampak pasca peristiwa kebakaran 15 Januari lalu. Proses pembersihan tidak akan mengganggu tempat kejadian perkara. Pembersihan ini akan dimulai dari bagian gedung paling bawah yaitu basement, ke lower ground, ground floor, hingga lantai 1 dan 2. Pembersihan bagian bawah gedung Glodok Plaza ini bertujuan untuk menanggulangi drainase yang bocor serta pengangkatan puing-puing. Pengelola Glodok Plaza menyatakan proses pembersihan di area basement hingga lantai 2 tidak akan mengganggu tempat kejadian perkara. Melakukan pembersihan terutama yang puing-puing besar dulu, besi-besi yang besi-besi holo dari plafon yang berjatuhan kita bersihkan dari lantai 2, 1, GF dan LGF. Jadi fokus kita pertama ini pembersihan itu adalah pengeringan air dan pembuangan puing-puing besar agar nanti jika kedepannya sudah mendapatkan lampu hijau dari pihak terkait dan juga uji kelayakan dari gedung ya, itu bisa lebih cepat untuk beroperasional kembali ke depannya gitu. Sementara sejumlah warga juga masih mencari keberadaan anggota keluarganya yang diduga menjadi korban kebakaran Glodok Plaza. Salah satunya adalah keluarga Sinta Amelia yang menyerahkan laporan data-data Sinta ke pos DVI Antemortem Rumah Sakit Polri. Ibu Sinta, Imelda, mengetahui anaknya berada di Glodok Plaza melalui teman-temannya yang juga bersama dengan Sinta saat terjadi kebakaran. Mohon doanya buat semuanya, semoga ada keajaiban, anak saya bisa ditemukan dalam keadaan apapun. Semoga ada keajaiban dari Tuhan. Karena saya nggak nyangka kalau ini bakalan terjadi. Dia anaknya kuat, survive, punya 1000 cara buat selamat. Mohon doanya buat semuanya ya. Hingga kemarin, Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah mengambil sampel DNA dari 14 keluarga yang diduga menjadi korban kebakaran Glodok Plaza. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hari kelima pasca kebakaran hebat yang melanda Glodok Plaza Jakarta Barat, penyisiran kembali dilakukan oleh tim gabungan. Hari ini, polisi bersama petugas keamanan gedung Glodok Plaza akan melanjutkan proses penyisiran hingga pukul 16 sore nanti. Walaupun demikian, pengelola Glodok Plaza mengatakan kondisi plafon gedung sudah lapuk sehingga proses penyisiran cukup sulit. Sebelumnya, pencarian korban dihentikan pada Minggu sore dan dilanjutkan hari ini. Pencarian terkendala reruntuhan dan membahayakan petugas apabila memaksa masuk gedung. Sementara itu, tim DVI di Rumah Sakit Polri Kramat Jati menerima laporan dari 14 keluarga yang anggota keluarganya diduga menjadi korban kebakaran di Glodok Plaza. Tim DVI juga masih menerima data antemortem, baik data primer maupun data sekunder yang diserahkan oleh keluarga korban. Data ini akan disinkronkan dalam pemeriksaan laboratorium sebelum jenazah dikembalikan pada keluarga untuk dimakamkan. Hingga kini, saudara, 14 orang dilaporkan hilang dalam kebakaran di Glodok Plaza.
Hasil komunikasi kami dengan rekan-rekan dari tim DVI di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Pusdokes Polri, di sana sudah melaporkan 14 pihak atau 14 keluarga terkait adanya 14 orang yang hilang dan sudah memberikan data-data antemortem. Ya, data ini masih berproses. Sebagian data sudah diserahkan, tim DVI masih menerima berbagai data lainnya yang belum bisa dilengkapi. Sehingga dari data yang masuk, data antemortem itu nanti akan disinkronisasi ya. Data antemortem yang dibutuhkan, ini sebagai bahan informasi juga kepada masyarakat, data antemortem yang dibutuhkan oleh tim DVI antara lain yang pertama data primer, ada gigi, kemudian sidik jari, dan juga DNA. Kemudian juga ada data sekunder, antara lain pakaian terakhir yang digunakan korban, tanda lahir, tato. Ya, artinya informasi bahwa korban beberapa saat sebelum kejadian menggunakan pakaian apa, terus ada apakah tanda lahir, tato, dan lain-lain. Inilah yang akan dilakukan identifikasi. Kita langsung bergabung dengan dua jurnalis Kompas TV, ada Malaika Kridaman di Glodok Plaza, Jakarta Barat, dan ada Rahma Piliang di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Kita akan ke Glodok Plaza terlebih dahulu. Malaika, pencarian korban dilanjutkan hari ini. Apakah ada perkembangan, Malaika? Ya, Mercy, kalau terkait dengan perkembangan dari penyisiran ataupun pencarian korban lanjutan dari kebakaran hebat yang melanda Glodok Plaza sekitar 5 hari yang lalu, memang baru dimulai sekitar 2 atau 2,5 sampai 3 jam yang lalu, karena memang proses penyisiran ataupun pencarian korban ini baru dimulai tadi pukul 8.30 pagi waktu Indonesia Barat dan nantinya akan terus berlangsung hingga pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini memang selain dari polisi lalu juga petugas atau pemadam kebakaran ini menggandeng begitu ya pengelola setempat untuk membantu proses penyisiran, karena memang kondisi di dalam Glodok Plaza ini cukup gelap, sehingga itu juga yang menjadi salah satu rintangan begitu ya bagi para petugas setempat untuk melakukan penyisiran, karena memang gedung dari Glodok Plaza cukup asing bagi polisi maupun petugas atau pemadam kebakaran, sehingga membutuhkan bantuan dari pengelola setempat yang mengetahui betul lokasi di dalam Glodok Plaza begitu. Lalu kalau terkait dengan apa sih penyebab dari kebakaran yang melanda Glodok Plaza, ini juga masih terus didalami. Kalau dari polisi menyebut bahwa sudah memeriksa sekitar keterangan 7 saksi, dan kalau diambil keterangan dari saksi memang dinyatakan bahwa api atau kebakaran ini awalnya muncul di lantai 9. Namun lebih lengkapnya terkait pencarian korban lalu juga terkait dengan penyisiran, berikut pernyataan lengkap dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syamindradi. Penyelidikan dilakukan sampai dengan saat ini oleh Polres Metro Jakarta Barat, di backup oleh Subdit Kamnet di Treskrimum Polda Metro Jaya. Ya, perlu kami sampaikan saat ini Polres Metro Jakarta Barat bersama rekan-rekan dari BPBD, dari kedokteran kepolisian, tim DVI Pusdokes Polri itu masih bekerja, mohon waktu di lokasi di TKP. Proses pembersihan, proses pencarian masih dilakukan. Tentunya kita semua berharap tidak ada korban lagi ya, tapi proses pembersihan pencarian ini masih berlangsung rekan-rekan ya. Yaitu dia, saudara, pernyataan lengkap dari Kabid Humas Polda Metro Jaya. Memang kalau dari pihak polisi gitu ya ingin segera melakukan olah TKP, namun melihat juga kondisi dari gedung Glodok Plaza, dan memang kita tunggu
hasil dari penyisiran maupun pencarian korban hari ini, apakah ada korban lainnya begitu ya yang bisa dievakuasi hari ini. Mercy. Malaika, apa saja kendala yang dialami oleh petugas saat melakukan proses penyisiran dan juga proses pencarian korban, Malaika? Ya, kalau terkait dengan kendala yang dialami oleh petugas setempat, baik polisi, lalu pemadam kebakaran ataupun pengelola yang membantu proses penyisiran dan juga pencarian korban, ini memang kami belum bisa pastikan untuk hari ini kendala terbesarnya apa. Namun kalau kita lihat lagi atau kita balik ke hari kemarin, kalau untuk kemarin memang kendala terbesarnya adalah dari reruntuhan yang membuat petugas setempat sulit untuk memasuki gedung dari Glodok Plaza, dan ini juga yang menjadi salah satu hal yang paling berbahaya begitu ya untuk jika petugas setempat memaksa untuk masuk ke dalam Glodok Plaza. Namun kita lihat juga kondisi dari gedung Glodok Plaza hari ini, memang untuk kondisinya kalau berdasarkan pernyataan dari pengelola setempat ini plafonnya sudah lapuk dan memang kondisi dari gedung Glodok Plaza sendiri ini masih basah, sehingga ini juga mungkin bisa menjadi salah satu kendala terbesar bagi petugas setempat yang akan melakukan atau yang sedang melakukan penyisiran maupun pencarian korban hari ini. Lalu juga pengelola Glodok Plaza juga mengatakan bahwa hari ini akan dilakukan pembersihan, artinya pengeringan air hingga pembuangan puing-puing ini akan juga dilakukan hari ini. Jadi memang ada beberapa hal yang sedang dilakukan di dalam Glodok Plaza untuk saat ini, ada pembersihan, lalu juga ada penyisiran dan juga pencarian korban. Dan memang pihak Glodok Plaza juga sudah mengatakan melihat kondisi dari gedung Glodok Plaza sendiri yang terlihat masih basah, juga plafonnya yang sangat lapuk begitu ya. Pihak Glodok Plaza ini menghentikan seluruh aktivitas yang ada untuk mempercepat proses penyisiran ataupun mempercepat juga proses pencarian korban dan juga tidak menghalangi investigasi atau uji kelayakan gedung. Dan pihak Glodok Plaza juga mengatakan bahwa seluruh aktivitas di Glodok Plaza ini dihentikan hingga waktu yang belum ditentukan. Mercy. Kini kita menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memantau proses identifikasi korban. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Rahma Piliang di sana. Rahma, tim DVI menerima laporan ada 14 korban yang diduga masih hilang dalam kebakaran di Glodok Plaza. Apakah siang ini sudah ada korban yang bisa teridentifikasi, Rahma? Iya, Mercy dan juga saudara, hingga saat ini kami juga masih menunggu apakah dari pihak rumah sakit Polri ini sudah selesai melakukan identifikasi terhadap jenazah korban dari kebakaran Glodok Plaza begitu. Namun dari informasi terakhir yang disampaikan, memang dari proses identifikasi ini membutuhkan waktu cukup lama begitu ya, antara 1 pekan hingga 2 pekan, mengingat memang kalau untuk kita melihat juga dan juga dari apa yang disampaikan oleh tim DVI Pusdokes Polri, untuk dari jenazah ini sulit diidentifikasi karena memang untuk visualnya ini sulit untuk dilihat dan juga sulit untuk dikenali. Memang kalau hingga saat ini dari pantauan kami hingga siang ini dari Rumah Sakit Polri ini, khususnya dari tim DVI Pusdokes Polri ini masih membuka pos DVI antemortem jika nanti ada keluarga dari korban yang menduga keluarganya berada di Glodok Plaza saat kejadian kebakaran beberapa hari yang lalu. Memang terakhir ini sudah 14 dari keluarga korban yang memberikan sampel antemortemnya yang diserahkan kepada tim DVI Pusdokes Polri begitu ya, yang dimana memang untuk dari pemeriksaan dan juga identifikasi ini membutuhkan waktu yang lumayan lama, Mercy dan juga saudara. Dan terakhir memang kemarin ada 2 dari keluarga korban yang memberikan sampel dan juga data kepada tim DVI Pusdokes Polri, dan berharap nantinya dari Pusdokes Polri ini bisa mengidentifikasi jenazah dari keluarga mereka begitu. Dan hingga saat ini memang informasi terakhir pun yang kami dapatkan, tim DVI Pusdokes
Mabes Polri ini menyebutkan bahwa memang untuk dari jenazah ini sulit diidentifikasi karena mengalami luka bakar yang cukup parah dan juga sulit dikenali secara visual. Di mana juga kejadian ini disebutkan sebagai open disaster, di mana untuk sulit memastikan siapa saja yang menjadi korban dan juga karena ini bisa saja orang-orang yang berada di sekitar lokasi begitu bisa menjadi korban karena bisa masuk ke dalam gedung Glodok Plaza ini begitu Mercy dan juga saudara. Namun hingga saat ini kami masih menunggu apakah nantinya akan ada dari keluarga korban yang akan melaporkan antemortem kepada pos DVI antemortem Rumah Sakit Polri ini, dan kita akan menunggu juga hasil dari identifikasi apakah ada yang sudah selesai dalam waktu dekat ini. Mercy. Pencarian korban kebakaran Glodok Plaza dan proses identifikasi korban yang sudah ditemukan hingga kini masih terus dilakukan. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Malaika Kridaman yang melaporkan langsung dari Glodok Plaza dan Rahmat Piliang yang melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati.